Bingung menentukan langkah, perubahan dunia terlalu cepat dan kamu nggak tahu cara menyikapinya. Selamat datang di Rajut Asa. Konten kemarin membahas bagaimana salah satu cara jitu menghadapi keraguan dan ketidakpastian. Self-empowerment atau pemberdayaan diri. Apa itu self-empowerment? Self-empowerment adalah proses pemberdayaan dan aktualisasi potensi diri kita secara maksimal. Orang yang memiliki self-empowerment yang tinggi punya kendali akan hidupnya sendiri. Orang itu akan mengambil keputusan-keputusan positif menurut nilai dan tujuan yang bermakna bagi dirinya. Self-empowerment bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah aksi nyata yang disalurkan melalui perilaku dan pilihan hidup seseorang. Jenis dan taraf self-empowerment setiap orang akan berbeda, tapi kita semua bisa mencapainya. Kamu sering gak sih berpikir, ngapain berusaha, toh pasti gagal? Atau, nggak tahu deh, bingung, aku ikut aja. Atau, aku ngerasa stuck banget sih di hidupku saat ini. Kalau iya, self-empowerment akan sangat berguna buat kamu. Nggak gampang sih, butuh kesabaran dan banyak tantangan sih, tapi semua itu akan sangat berguna buat kamu. Untuk apa sih self-empowerment? Self-empowerment bisa memperbaiki cara kita memandang diri kita sendiri. Kita akan dapat lebih memiliki perasaan positif terhadap diri, menambah kepercayaan diri, bahkan mengurangi level stres dalam kehidupan kita. Intinya, self-empowerment baik untuk kesehatan tubuh dan jiwa kita. Kalau self-empowerment ini benar-benar kita lakukan secara total, keuntungannya bahkan bisa sampai ke lingkungan sekitar kita. Di titik ini, proses self-empowerment menjadi berkembang menjadi social empowerment. Jadi bukan cuma dirimu aja yang diuntungkan, tapi juga berbagai pihak yang lain. Oke, jadi gimana kita bisa mulai proses self-empowerment? Pertama, know yourself. Kenali dirimu. Pikirkan kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirimu dan juga di lingkungan sekitarmu. Kekuatan dan kelemahan dalam diri bisa berupa kepribadian, pola pikir, caramu menyelesaikan masalah, atau mungkin jumlah dan jenis keterampilan yang kamu miliki. Kelebihan atau kelemahan di lingkungan sekitar bisa berupa dukungan dari keluarga, kualitas pertemanan, atau mungkin karakteristik kota dan adat budaya di sekelilingmu. Gunakan semua informasi itu sebagai fondasi awal proses self-empowerment-mu. Setelah itu, 2. Align with your values. Ikuti dan arahkan dirimu pada nilai dan prinsip hidup yang bermakna bagimu. Values ini semacam kompas yang bakal ngarahin kita ke arah hidup yang paling tepat dan bermakna. Setiap orang memiliki gabungan values yang berbeda. Si A mungkin bakal mentingin kebenaran, keadilan, dan kesetaraan. Sementara si B mementingkan kebebasan, rasa petualang, dan keindahan alam. Yuk renungi nilai-nilai yang terasa paling penting buat kamu. Kalau kesulitan, coba bayangin di situasi seperti apa kebutuhan hatimu terasa paling terpuaskan dan terpenuhi. Kapan kamu merasa seperti dirimu sendiri? Nggak ada pura-puranya. Bisa benar-benar mengekspresikan dirimu sendiri. Bisa juga kamu bayangin tokoh-tokoh yang kamu kagumi. Kurang lebih mereka mencerminkan prinsip hidup seperti apa sih? Valuesmu akan memandumu pada step kita berikutnya, yaitu 3. Set your goals. Kalau values tadi semacam kompas, goals adalah langkah-langkah yang perlu kamu jalani buat sampai ke tujuanmu. Bagi goalsmu menjadi goals jangka panjang dan juga goals jangka pendek. Kemudian rumuskan secara konkret rencana yang kamu lakukan segera. Goals yang baik itu punya ciri-ciri tertentu. SMART, SMART goal. Specific, measurable, terukur, achievable atau dapat dicapai, realistic, dan timely atau memiliki batasan waktu yang jelas. Proses pembentukan goals ini penting karena goals bakal ngebantu kamu untuk menerjemahkan keinginan dalam dirimu jadi perilaku di kehidupan nyata. 4. Believe in yourself. Semua langkah sebelumnya hampir nggak berguna kalau kamu nggak percaya sama dirimu sendiri. Sadari dan mulai perlahan merubah pikiran-pikiran negatif seperti aku nggak bisa, aku nggak berharga, atau kalau gagal hancur total hidupku. Sadari dan pelan-pelan coba ubah pikiran yang lebih netral dan lebih positif. Nggak apa-apa, ini semua proses. Aku mau belajar, nanti pelan-pelan pasti bisa. Kalau gagal ya tinggal coba lagi. Setelah itu step kelima,
Build your skills and practice. Asah keterampilanmu dan terus berlatih. Langkah yang satu ini memang butuh kesabaran dan kegigihan. Tapi ingat, kita semua harus mulai di titik awal. Berilah dirimu kesempatan untuk mengembangkan keterampilanmu. Setelah itu, 6. Keep track and celebrate your progress. Perkembangan itu perlu disadari dan perlu dirayain. Perhatikan kemajuan-kemajuan kecil yang muncul. Oh, dulu ini sulit banget, tapi sekarang kerasa lebih gampang. Wah, sekarang aku udah bisa ngelakuin ini loh. Beri reward kecil pada dirimu. Bisa berupa kata-kata positif, ngelakuin suatu hal yang kamu suka, atau mungkin memberi sebuah hadiah kecil buat dirimu sendiri. Dengan ngelakuin itu, kamu bakal bisa termotivasi buat ngelanjutin proses self-empowerment-mu. Lalu 7, find your community. Komunitas itu penting banget, terutama komunitas yang punya values dan goal yang sejalan sama kita. Kalau kamu kesulitan buat cari komunitas di lingkungan sekitar, komunitas online juga bisa kok. Dari bergabung dalam komunitas, kamu bakal dapat dukungan dan teman-teman baru. Proses self-empowerment-mu juga bakal kerasa jauh lebih fun. Lalu yang terakhir, step ke-8, give back and inspire others. Tahap yang paling optimal di proses self-empowerment adalah saat kita bisa menyalurkan sebagian dari kelebihan dan kekuatan kita pada lingkungan sekitar. Proses ini bakal memberi makna dalam kehidupan kita. Hasilnya, rasa self-empowerment kita meningkat. Proses pengembangan diri yang kamu tularkan akan pelan-pelan membentuk sebuah siklus empowerment yang terus berputar, berkembang, dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan kita semua. So, nggak usah bingung ya. Apapun keadaan kita selalu memiliki ruang untuk bertumbuh. Jadi, pengembangan diri selalu adalah pilihan aksi yang tepat. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!